Ada beberapa hal yang paling sulit untuk setiap orang lakukan dan tidak semua orang bisa melakukan hal-hal tersebut. Kira-kira hal apa aja ya yang paling sulit dilakukan dalam hidup? Oke, semuanya apa kabar dulu ya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, baik-baik aja dan berkelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa hal yang emang paling sulit orang lakukan atau setiap manusia lakukan dan enggak semua orang bisa melakukan hal-hal ini. Yaitu hal-hal apa saja sih yang paling sulit untuk dilakukan? Oke, kita ke intinya aja. Hal pertama yang paling sulit dilakukan adalah sabar. Tahu kan? 5 huruf ini walaupun pendek tetapi tidak setiap orang bisa melakukannya dan hampir semua orang gagal untuk melakukannya. Kenapa bisa gagal dan kenapa setiap orang tidak bisa melakukan hal tersebut? Apa yang sulit dengan kata sabar? Mungkin ya, seperti yang kita semua ketahui, sabar berarti adalah diam, berserah diri, pasrah, dan enggak melakukan apapun. Biasanya, dalam pemikiran setiap orang, sabar itu seperti demikian. Padahal, aslinya sabar itu tidak seperti itu. Kalian tahu nggak sabar itu seperti apa? Sabar itu ketika kita udah berusaha, udah berdoa, hasilnya baru diserahkan kepada Allah atas apapun yang telah kita lakukan, khususnya dalam kebaikan. Namun kalian juga harus tahu ya, sabar itu latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Loh, kok bisa sekolahnya seumur hidup? Tentu karena ketika kita masih terus diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula akan selalu ada kesabaran dalam sanubari kita, dalam hati kita. Mungkin sabar itu tertuju untuk hal-hal tertentu atau kondisi yang memang mengharuskan kita untuk selalu sabar. Dan aku yakin enggak setiap orang bisa melakukan sabar. 5 huruf yang mungkin terdengar sangat menjengkelkan dengan kata sabar yang artinya kita harus berdiam diri dan pasrah. Padahal sabar tidak seperti itu. Tetapi yakinlah ya, meskipun kita mau jadi orang baik nih, ataupun orang jahat dalam melakukan segala sesuatu, pasti kita harus sabar terlebih dahulu, karena kita harus menunggu momen yang tepat, atau momen tertentu. Emang sih, waktu itu nggak ada yang namanya waktu ideal dalam hidup, atau waktu yang sempurna dalam hidup. Cuman, emang sabar itu harus kita miliki dalam sanubari kita. Kenapa sih kita kok kayaknya susah banget sama sabar? Yaitu karena kita selalu dikendalikan emosi kita, selalu dikendalikan oleh hawa nafsu kita, sehingga kita sulit banget untuk menjalani sabar. Namun apapun situasinya, kalau emang harus sabar, ya sabar aja. Ingat, sabar bukan berarti pasrah atau hanya berdiam diri saja ya, tetapi setelah usaha, setelah berdoa, baru diserahkan kepada Allah. Itu yang namanya sabar. Oke, hal kedua yang paling manusia sulit lakukan atau setiap orang hampir gagal juga untuk melakukan hal tersebut. Apa coba? Yaitu menahan emosi. Ini sama halnya seperti kita harus sabar ya. Bayangkan aja manusia itu terlahir dengan hawa nafsunya. Kalau manusia nggak punya hawa nafsu, pasti dunia ini, bumi ini akan damai. Tapi kayaknya untuk hawa nafsu sendiri, manusia itu bakal hilang, bakal luput, bakal musnah. Kalau manusia itu ada di surga. Istilahnya manusia itu yang ada di surga nggak pernah lagi punya yang namanya hawa nafsu. Semua bahagia ya dengan pencapaiannya masing-masing ketika mereka ada di surga. Tapi kalau ada di dunia nih, manusia ini paling sulit mengendalikan hawa nafsunya. Karena apa manusia sulit mengendalikan hawa nafsunya? Karena kita sebagai manusia sendiri selalu memberikan makan hawa nafsu kita dengan cara apa? Dengan segala sesuatu yang kita lihat. Dengan ego kita sendiri yang nggak bisa kita kendalikan. Dari sebab itu setiap orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nggak setiap orang sih, lebih ke hampir setiap orang nggak bisa. Jadi kayak ya ada yang bisa mengendalikan, ada yang enggak. Dan ini emang sangat sulit. Jadi emosi sendiri adalah hawa nafsu manusia ya, yang dimana itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Fungsinya untuk apa sih? Yaitu untuk menguji diri kita sendiri.
Karena kita harus tahu ya, hidup di dunia ini nggak ada yang benar-benar bahagia, kecuali diri kita yang menciptakan. Jadi kalau orang lain yang memberikan kepada kita, itu mustahil. Sama sepertinya kita mengendalikan hawa nafsu. Kadang kita bisa mengendalikan, kadang kita enggak, ya begitulah adanya. Jadi hawa nafsu itu bertujuan untuk menguji kehidupan kita. Sampai mana kita bisa sabar dengan hawa nafsu itu, sampai mana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Nah, berikutnya hal yang paling sulit manusia lakukan adalah apa? Konsisten. Ini belum tentu setiap manusia atau setiap orang bisa melakukan hal ini, yaitu konsisten. Dimana mungkin ya setiap orang pengen kaya raya, pengen pintar, tapi mereka malas usaha, malas bekerja keras, malas belajar. Akhirnya mereka nggak kaya-kaya, nggak pinter-pinter. Ya caranya gimana sih kalau kita pengen kaya raya, pengen pinter contohnya? Ya kalau kita pengen kaya raya, kita harus usaha, kita harus bekerja keras, dan tentunya kita harus konsisten. Lalu berikutnya apa? Kalau misalnya kita pengen pinter, kita pengen cerdas, tentunya kita harus belajar terus-menerus. Janganlah kita merasa kayak belajar dikit nih, udah merasa paling pintar, paling cerdas. Padahal kan istilahnya di atas langit masih ada langit. Jadi di atas kita pasti ada orang yang lebih hebat lagi daripada kita. Dari sebab itu, kalau kita pengen meraih apapun yang kita inginkan, kuncinya konsisten. Tapi sayangnya, nggak setiap orang bisa konsisten. Kadang-kala mereka selalu dipeliputi dengan rasa males, apalagi kalau hasilnya belum kelihatan. Kayak, udahlah, gue emang takdirnya kayak gini-gini aja hidupnya. Jadi menyalahkan takdir, padahal takdir juga ada yang bisa diubah, yaitu nasib hidup kita sendiri di dunia itu kayak gimana. Kalau kita misalnya terlahir miskin, jangan salahkan miskinnya, tetapi bagaimana caranya kita bisa menjadi orang kaya, yaitu dengan cara konsisten dalam hal apapun yang ingin kita lakukan. Ada lagi nih hal yang paling manusia sulit lakukan atau setiap orang sulit lakukan, yaitu apa? Rendah hati. Yap, siapa sih yang nggak tahu rendah hati? Ingat ya, rendah hati bukan rendah diri. Rendah diri dan rendah hati itu berbeda. Rendah diri adalah secara harfiahnya kayak penghinaan buat diri kita, atau mungkin kita menghinakan diri sendiri. Sementara rendah hati adalah sesuatu yang emang kita nggak uzur, nggak haus validasi, nggak haus apapun itulah, pokoknya yang bisa menyombongkan diri kita. Sayangnya nih ya, manusia kalau udah dikasih tepuk tangan sedikit atau pujian sedikit, udah kayak melangit, meroket. Lupa kalau dia itu tercipta dari tanah, bukan dari langit, dan kembali juga akan ke tanah. Nah, sifat rendah hati ini jujur saja, hampir setiap orang gagal melakukannya. Tetapi bukan setiap orang nggak bisa melakukannya ya, hampir setiap orang gagal melakukannya. Karena siapa sih yang nggak mau dipuji dengan tepuk tangan atau dengan kata-kata yang indah, yang wow banget gitu loh. Pasti setiap orang pengen mendapatkan kata-kata itu, sehingga kita merasa kayak jadi orang apa ya, humble bragging lah gitu istilahnya. Jadi rendah hati itu adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Tetapi semoga kita semua menjadi seorang atau orang-orang yang termasuk ke dalam golongan rendah hati ya. Nggak menyombong, nggak meninggi, nggak juga melangit. Lalu hal berikutnya apa yang paling untuk sulit kita lakukan, yaitu oversharing. Oke, fine. Nggak setiap orang selalu oversharing, tetapi kebanyakan orang, apalagi kalau udah kena rasa nyaman, pasti dia akan oversharing. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, tetapi paling diutamakan sih untuk perempuan ya, karena perempuan itu kalau udah nyaman, nih, mohon maaf, perempuan kalau udah nyaman, mereka itu kayak bakal memberikan segalanya. Makanya perempuan harus tolong jaga harga dirinya ya, jangan cepat memberikan apapun yang orang-orang mau, terutama dengan oversharing. Ini sangat berbahaya, karena apa? Ketika kamu terlalu oversharing, maka kamu itu nggak akan punya privasi, nggak akan punya batasan. Suatu saat kalau kamu melakukan kesalahan dan orang akan merasa ilfeel atau nggak suka atau benci sama kamu, maka nih mereka akan menyebarkan aib kamu karena kamu terlalu oversharing. Ini berlaku untuk keduanya sebenarnya, laki-laki dan perempuan. Jadi baik untuk laki-laki ataupun perempuan, ketika kalian memiliki sahabat, memiliki rekan kerja yang baik, keluarga yang baik, atau mungkin teman chat yang baik,
tolong jangan terlalu oversharing ya. Kalian harus memiliki batasan tertentu sehingga suatu saat orang-orang nggak bisa semena-mena sama kalian karena kalian memiliki batasan, karena kalian memiliki sikap yang tegas. Jadi kalau mau sharing-sharing cerita-cerita ya bisa-bisa aja, tapi ya sewajarnya aja, jangan terlalu berlebihan. Karena kalian harus tahu nih, sesuatu yang berlebihan itu udah pasti nggak baik. Dan ada lagi nggak hal yang paling sulit manusia lakukan, yaitu apa? Ego. Ego ini kayak hawa nafsu ya, kayak emosi kita. Jadi kalau misalnya kita pengen sesuatu, tolonglah kalau misalnya kita nih pengen beli tas tertentu, tapi harganya mahal, tapi uang kita belum cukup, jangan memaksakan untuk membeli tas itu. Sebab apa? Jika kamu selalu berhutang dan berhutang demi keinginan kamu, demi ego kamu, maka sampai kapanpun kamu akan selalu terjebak dalam lubang yang sama. Mungkin dikatakan seperti lubang setan ya, karena kamu emang terjebak dalam situasi-situasi yang terus berputar-putar di situ. Jadi ego ini sama halnya seperti hawa nafsu. Jadi kamu harus bisa mengendalikan hawa nafsu kamu sendiri, ego kamu sendiri, supaya apa? Supaya kamu tidak celaka. So guys, jadi itu adalah beberapa hal yang paling sulit manusia lakukan. Tetapi semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita selalu belajar, kita selalu introspeksi dari kesalahan kita. Kita bisa menahan amarah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan semoga hidup ini selalu memberikan pelajaran terbaik. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.